Belum memasuki masa kampanye, baliho Capres mulai bertebaran di Kota Rembang. Seorang pencuri burung murai batu di Desa Tambahharjo, Kecamatan Pati tertangkap basah oleh pemilik. Kota Brebes adakan Festival Bawang Merah Brebes tahun 2023 sebagai upaya jaga stabilitas harga dan ketersediaan. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, seorang pria berinisial AK berusia 45 tahun, warga desa Grogolan, Kecamatan Dukuh Setipati, Jawa Tengah tertangkap basah lantaran ketahuan mencuri burung murai milik warga desa Tambahharjo, Kecamatan Pati. Beredar di media sosial video amatir warga seorang pria di Pati, Jawa Tengah yang terbaring lemas diamuk warga setelah ketahuan melakukan aksi pencurian seekor burung murai batu di sebuah rumah milik warga desa Tambahharjo, Kecamatan Pati. Pemilik rumah Robert menjelaskan sekira pukul 5:30 pagi pada Jumat 21 Juli lalu, pelaku masuk ke dalam halaman rumahnya di saat dirinya berada di dalam rumah. Saat itu pelaku mencoba mengambil sangkar burung yang di dalamnya terdapat burung murai batu kemudian kabur. Pihaknya mengetahui burung murai batu miliknya dicuri melalui CCTV yang berada di dekat TV. Saat kejadian, ia melihat ada seseorang masuk ke dalam halaman rumah dan mengambil sangkar burung yang di dalamnya terdapat burung murai batu miliknya. Mengetahui hal tersebut, ia langsung keluar rumah dan menangkap pelaku yang membawa burung beserta sangkarnya. Saya di dalam, tapi lihat layar CCTV ada orang ngambil burung di samping rumah. Seketika terus saya keluar dan saya kejar. Itu aja. Ya kan cepet kok, udah dapat burungnya, terus mau dibawa keluar. Itu motornya jauh gimana mas itu? Di depan rumah itu. Terus bawa golok tuh. Ya, bawa ditaruh di pinggul, tapi nggak sempat dikeluarin. Untuk posisi burungnya di mana? Di samping rumah. Samping rumah. itu di luar atau di dalam? Di luar rumah halaman. Pihaknya menambahkan pelaku sempat melakukan perlawanan dengan membawa senjata tajam jenis sangkur di perutnya. Namun dengan dibantu warga sekitar, pelaku tidak sempat mengeluarkan sangkurnya. Dan akhirnya pelaku berhasil diamankan. Setelah berhasil ditangkap, korban dan warga melaporkannya ke polisi untuk segera diproses lebih lanjut. Sementara itu, Kapolsek Pati Kota Ibtu Heru Purnomo menuturkan, terkait tindak lanjut pihaknya telah mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya 1 ekor burung murai batu beserta sangkarnya, senjata tajam jenis sangkur, sepeda motor merek Honda Vario, 2 buah handphone, tang dan obek. Sempat terjadi perlawanan, namun berkat warga, ditolong dari warga sekitar, akhirnya pelaku dapat diamankan. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan yaitu sebilah sangkur, kemudian SPM atau unit sepeda motor ya, merek Honda, kemudian 2 buah handphone, kemudian ada peralatan yang digunakan yaitu tang dan obeng minus, kemudian ada tali rafia juga, dan uang sebesar Rp123.000. Modusnya ya bisa dikatakan memang pelaku spesialis untuk sasaran burung jenis itu murai batu yang harganya relatif mahal itu. Pihaknya menambahkan pelaku dikenakan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman berupa pidana penjara paling lama 5 tahun. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, di sepanjang Jalan Kaliori hingga Rebang Kota nampak bertebaran baliho Capres yang terpapang jelas. Meskipun belum memasuki masa kampanye yang baru akan dimulai pada tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.
Meskipun masa kampanye baru akan dimulai pada tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, namun saat ini banyak baliho yang sudah bertebaran di sepanjang jalan Kaliori yang terpampang jelas di pinggir jalan, bahkan jalan menuju pusat kota Rembang. Sementara baliho yang terpasang di antaranya dari salah satu calon yang sudah mendeklarasikan dirinya sebagai capres. Baliho tersebut berada di pinggir jalan Pantura Kaliori Rembang. Namun hingga kini belum juga ada tindakan dari pemerintah kota Rembang. Amin Fauzi selaku komisioner Bawaslu Rembang saat ditemui di kantor Bawaslu mengaku, hingga saat ini belum ada yang melapor ke Bawaslu serta dari beberapa baliho yang terpampang, belum ada satupun di antara mereka yang terdaftar resmi di KPU. Sehingga mereka belum bisa disebut calon presiden maupun calon wakil presiden. Ya, terima kasih. Jadi memang di jalan-jalan itu sudah ada beberapa baliho, ada gambar-gambar dan segala macam kayak gitu. Memang kalau posisinya hari ini memang belum ada calon ya, belum ada calon, sehingga mereka belum bisa disebut sebagai calon capres maupun capres, karena hari ini juga belum ada pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, sehingga ketika mereka memasang gambar, entah itu baliho, entah itu spanduk, itu belum bisa disebutkan sebagai calon. Nah, cuman pertanyaannya apakah itu melanggar atau tidak? Nah, saya kira masing-masing pemerintah daerah itu juga punya aturan sendiri, yaitu peraturan bupati tentang pemasangan alat peraga. Nah, itu perlu dilihat dulu lokasinya di mana, tempatnya di mana, titiknya di mana, melanggar atau tidak, itu sudut pandangnya dilihat dari perbuk masing-masing yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten. Kalau di Rembang ya di Rembang. Pihaknya juga menambahkan masalah melanggar atau tidak, keputusan tersebut saat ini ada di kepala daerah, yaitu peraturan bupati tentang pemasangan alat peraga. Menurutnya hal tersebut pun masih dilihat letak pemasangannya. Namun jika ada pemasangan baliho yang melanggar peraturan bupati, untuk saat ini yang bertanggung jawab adalah Satpol PP Kabupaten Kota. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep yang sempat diusulkan maju dalam Pilkada Depok 2024 mendatang, kini mendapatkan respon dari berbagai pihak, seperti Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas atau PSI, Krisna Tali, yang sangat yakin jika Kaisang Pangarep mampu membawa perubahan jika maju di Pilkada Depok, Jawa Barat. Beberapa respon muncul usai isu mengenai majunya Kaisang Pangarep dalam Pilkada Depok 2024 mendatang. Tanggapan tersebut juga datang dari Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas atau PSI Krisna Tali yang disampaikan saat bertemu Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka di Balai Kota Solo pada Jumat 21 Juli 2023. Kris menyebut bahwa sejauh ini belum ada pencapaian yang begitu menonjol di Kota Depok selama 20 tahun terakhir ini. Banyaknya respon terkait wacana Kaisang maju Pilkada Depok tersebut dinilai dapat menunjukkan adanya keinginan terkait perubahan dan perbaikan Depok menjadi lebih baik. Figur yang kreatif, berani, eksperimental, berani nyoba-nyoba hal baru, berani bikin terobosan. Saya rasa kalau Mas Kaisang mau turun ke Kota Depok pasti bisa membawa perubahan. Dan kelihatan kok cuman dilempar wacana aja sambutannya udah bagus banget. Berarti kan ada kejenuhan publik terhadap 20 tahun masa kepemimpinan sebelumnya. Berarti orang tuh pengen perubahan, pengen perbaikan, nggak cuma gitu aja. 20 tahun dipegang oleh partai yang sama dan nggak ada pencapaian signifikan, itu kan berarti sebuah tanda bahaya. Kris pun juga menyebut dalam hal ini Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka telah menjadi contoh adanya anak muda yang semula diremehkan ternyata mampu membawa perubahan yang signifikan. Demikian halnya Kaisang, yang menurutnya pasti memiliki pemikiran hebat dalam membangun kemajuan Kota Depok yang lebih baik dari sebelumnya. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan.
Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Gus Miftah berkunjung ke Balai Kota Solo temui Gibran Raka Buming Raka, bahas terkait acara kajian kebangsaan, moderasi dan beragama sebagai upaya untuk menangkal gerakan terorisme dan intoleran di kalangan pelajar di Kota Solo. Ustadz Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah berkunjung ke Balai Kota Solo untuk menemui Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka untuk bersilaturahmi sekaligus membahas acara Festival Toleransi. Gus Miftah menyebut kegiatan talkshow bertema moderasi berbangsa dan beragama tersebut digelar sebagai upaya untuk menangkal gerakan terorisme dan intoleran di kalangan pelajar di Kota Solo. Gus Miftah mengungkapkan bahwa dirinya menggagas gerakan tersebut setelah mendapatkan perintah dari Presiden Jokowi melalui Mensesnek Pratikno. Salah satu yang menjadi prioritas kita itu Solo Raya. Kebetulan saya belum bisa masuk Solo. Nah, saya minta izin kepada Mas Wali untuk difasilitasilah kajian kebangsaan, tangkal radikalisme dan intoleransi di kalangan pelajar. Nah, saya pengen pelajar-pelajar di Solo ini bisa Mas Wali kumpulkan, kemudian kita ada dialog kebangsaan di situ.
Sementara itu, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menyambut baik rencana kajian moderasi beragama tersebut. Gibran berharap dengan adanya gerakan ini dapat membantu pemerintah Kota Solo untuk menunjukkan sisi moderasi beragama yang baik kepada masyarakat, terutama generasi muda. Sekarang kan kita masuk ke kota paling toleran nomor 4, Gus. Paling toleran. Kita pengen nomor 1, Gus. Amin. Dengan bantuan jenengan, Gus, nanti, Gus. Diketahui Kota Solo mendapatkan peringkat keempat sebagai kota paling toleran di Indonesia. Oleh karenanya, dengan adanya gelaran kajian moderasi beragama yang digagas oleh Gus Miftah ini, Gibran berharap kedepannya dapat membawa Solo menjadi kota toleran nomor 1 di Indonesia. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, Kantor Bank Indonesia Perwakilan atau KPW Tegal berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah menggelar Festival Bawang Merah Brebes tahun 2023. Festival Bawang Merah ini digelar sebagai upaya menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bawang merah nasional sekaligus sebagai upaya pengendalian inflasi. Festival Bawang Merah Brebes 2023 yang digelar di Kompleks Islamic Center Brebes dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Prihasto Setianto. Prihasto menyebut gelaran Festival Bawang Merah Brebes 2023 ini digelar untuk menunjukkan bahwa Kabupaten Brebes merupakan salah satu daerah penyangga bawang di Indonesia. Pihaknya juga mengungkapkan bahwa di Kabupaten Brebes ini, bawang merah menjadi komoditas yang erat kaitannya dengan inflasi. Oleh karenanya, melalui festival ini pihaknya ingin Kabupaten Brebes dapat menjaga sekaligus mengendalikan inflasi melalui komoditi bawang merah. Kabupaten penyangga bawang merah yang menjadi komoditas yang berpengaruh terhadap inflasi. Dan Brebes ini bisa menjaga agar inflasi bisa dikendalikan melalui Kabupaten Brebes ini. Kita tunjukkan kepada masyarakat Indonesia, ini loh Kabupaten Brebes, ini loh sentra bawang merah nasional yang siap mendistribusikan bawang merah ke seluruh daerah ini. Nah, sekarang udah nggak impor lagi ya? Sudah nggak impor, sudah nggak impor. Sejak kapan itu, Bang? Sudah tahun 2016 kita sudah nggak impor. Setelah apa ini? Kenapa? Setelah apa nggak ya? Setelah kita dorong pengembangan kawasan bawang merah, kita dorong pengembangan kampung-kampung bawang merah, kita juga dorong untuk pengembangan bawang merah di daerah-daerah yang kita petakan adalah daerah defisit. Pak, selama ini yang menjadi problem petani ini kan soal biaya produksi dengan harga pasar, Pak. Ya. Dan nggak pernah ada solusi, Pak. Ada. Siapa nggak pernah ada solusi? Kata kalau nggak ada solusi kan petani, bawang merah kan orang nggak akan nanam bawang merah. Sekarang banyak yang nanam bawang merah. Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan atau KPW Bank Indonesia Tegal, bahwa Festival Bawang Merah ini menjadi salah satu bukti nyata sinergisitas semua pihak dalam hal mendukung pengendalian inflasi untuk keberlangsungan atau pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Nah, ini justru bahwa inflasi itu bukan tanggung jawab petani, bukan pedagang, tapi kita semua ya. Ini Festival Bawang Merah menjadi salah satu bukti nyata kita bersinergi ya untuk mendukung pengendalian inflasi untuk keberlangsungan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kalau tadi disampaikan juga bahwa bawang merah itu bukan mentok urusannya petani, ya, dari pemerintah daerah, dari pengusaha, dari kaum milenial itu juga terlibat. Ya, kalau tadi disampaikan di ini video ya, ke penjualan online dan segala macam. Bahkan di pertanian sendiri itu kita sudah mulai kenalkan pertanian yang sudah digital atau sudah menggunakan mesin ataupun ini alat-alat, jadi nggak kayak dulu lagi lah karena pertanian itu tidak harus identik dengan kumuh, dengan kotor segala macamnya. Alek Chandra, seorang pengusaha bawang merah asal Brebes, mengatakan dirinya sudah mengekspor bawang merah asal Brebes ke berbagai negara di Asia seperti Thailand, Singapura, Malaysia, Filipina, dan juga Timor Leste. Pihaknya juga mengaku telah membeli bawang dari petani dengan harga yang pantas, sehingga petani bawang di Brebes tak mengalami kerugian. Tanggal 27 Juli itu 4 kontainer ke Thailand.
kita sambil nunggu jadwal berikutnya sekitar tanggal 28, kalau tanggal 29 itu yang ke Singapura. Yang ke Thailand itu berkondei daun. Jadi dari Juli sampai Oktober insya Allah sudah ada pesanan sekitar 100 kontainer 40 feet. Berarti 28 ton kali 100 kontainer sekitar 2.800 ton untuk tahun ini. Yang ke Singapura sudah ada terjadwal sekitar 25 kontainer 20 feet, sekitar 18 ton satu kontainer. Sambil nunggu berikutnya, Malaysia biasanya menyusul. Karena untuk saat ini kan di daerah-daerah sentra selain di Indonesia, Singapura, Thailand, di Thailand, Vietnam, Filipina, mereka saat ini kan off-season. Dari bulan Juli sampai November mereka off-season, mereka tidak berproduksi. Setelah itu baru mereka berproduksi. Biasanya negara-negara tersebut ambil bawang merah dari Indonesia. Kedepannya Festival Bawang Merah Brebes ini akan diagendakan sebagai flagship event tahunan Kabupaten Brebes. Tujuannya untuk mengkampanyekan tradisi dan budaya Brebes yang sangat erat kaitannya dengan bawang merah. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Sinergisitas koordinasi petugas pengamanan jelang gelaran Napaktilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati dilakukan. Koordinasi ini dalam rangka pengaturan lalu lintas serta penempatan petugas untuk mengatur jalannya prosesi kirap pada Minggu 23 Juli 2023 mendatang. Membahas secara umum terkait dengan Kirap Napaktilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati kini tinggal menghitung hari. Sejumlah kesiapan dilakukan terutama koordinasi antar pihak pengamanan dari lintas sektor. Rapat koordinasi yang digelar pada pagi tadi bertempat di studio Lingkar TV dihadiri dari unsur Satlantas Polresta Pati, Polsek Pati Kota, Dinas Perhubungan, Koordinator Lapangan dan Panitia. Sejumlah petugas akan diterjunkan dalam prosesi kirap yang akan digelar 23 Juli mendatang, di antaranya dari Polresta Pati sebanyak 58 orang, Dinas Perhubungan sejumlah 7 orang, Kodim 0718 Pati berjumlah 10 orang, Satuan Polisi Pamung Praja menyesuaikan dan Barisan Serbaguna NU 35 orang. Sementara itu Kaurbin OPS Satlantas Polresta Pati Ibda Muslimin menuturkan, nantinya yang boleh memasuki Gang 4 Dusun Kapurungan Kelurahan Patilor Jalur Timur hanya diperuntukkan untuk penjabat Bupati Pati, Kapolresta Pati dan Dandim 0718 Pati. Sedangkan dari para peserta masuk dari jalur barat. Pihaknya pun telah merekayasa lalu lintas agar jalur yang dilewati ketika pawai dapat terkondisikan. Lintas yang kami siapkan, ini kita mengikuti perkembangan atau pergerakan kirap. Ketika kirap sudah masuk ke Jalan Dr. Susanto keluar dari Gang Makam, maka arus lalu lintas dari arah timur, arah selatan dan utara kita tutup. Dari arah utara kita tutup dari pertigaan Bodi, kemudian kita alihkan ke arah barat. Sedangkan dari arah selatan mulai perempatan Bleber yang ke arah utara kita tutup, kita alihkan ke arah timur, atau yang dari arah barat kalau mau ke arah selatan juga kita perbolehkan. Tetapi ketika nanti kirap ini sudah mendekati perempatan Bleber, untuk Jalan Dr. Wahidin yang ke arah selatan juga kami tutup.
karena itu menjadi lintasan rombongan kirap. Nah, kemudian setelah kirap masuk ke pendopo, di sana ada prosesi penyerahan gunungan, kemudian prasasti. Nanti pada saat keluar ke arah alun-alun ke jalan Panglima Sudirman, Panglima Sudirman juga nanti akan kami tutup, termasuk akses yang menuju ke alun-alun nanti akan kami alihkan. Jadi pengguna jalan bisa mengambil jalur alternatif. Yang dari arah timur kita alihkan mulai perempatan Jago, yang dari arah selatan kita alihkan mulai perempatan Robowongso. Kemudian yang ke arah Panglima Sudirman, otomatis kalau akses ke alun-alun sudah tertutup, nanti yang ke arah Panglima Sudirman juga akan steril. Sementara itu, pihaknya bersama petugas keamanan yang lain pun juga telah mengantisipasi titik yang berpotensi adanya penumpukan. Titik tersebut berada di perempatan Bleber dan perempatan Randu Kuning. Jikalau perempatan Bleber terjadi penumpukan, nantinya akan dialihkan ke perempatan Randu Kuning ke arah utara, yakni Jalan Penjawi, menuju ke Jalan Sunan Kalijaga, kemudian ke RSUD RAA Suwandopati dan ke arah Jalan Kembang Joyo. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sehari jelang kirap Napaktilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati, seluruh panitia mulai mengencangkan ikat pinggang mereka untuk mempersiapkan semaksimal mungkin gelaran akbar ini, termasuk salah satunya persiapan pengamanan serta pengalihan arus lalu lintas. Untuk mengetahui perkembangan persiapan tersebut, telah terhubung bersama kami rekan kami Mutia Parasti yang akan melaporkannya untuk Anda. Mutia, mengenai persiapan pengamanan dalam kirap Napaktilas Ki Ageng Penjawi ini seperti apa, Mutia? Pemirsa, dapat kami kabarkan bahwa pagi tadi sekira pukul pagi tadi petugas pengamanan terkait agenda kirap Napaktilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati pagi tadi telah menggelar rapat koordinasi di mana dihadiri oleh dari Satlantas Polresta Pati, kemudian dari Dinas Perhubungan, kemudian juga dihadiri oleh dari perwakilan panitia yakni keamanan yang di sana saling berkoordinasi terkait fiksasi pengalihan arus lalu lintas dan rute-rute yang akan dilalui serta kantong-kantong kesiapan kantong parkir serta parkir kendaraan bermotor. Dan tadi juga telah dirapatkan bersama bahwasanya nantinya akan ada bala bantuan atau dari instansi lain yang tadi berhalangan untuk hadir, yakni dari Satpol PP dan juga dari Banser dan juga dari Kodim 0718 Pati. Begitu, Puji. Kemudian ada berapa petugas yang akan diterjunkan dalam gelaran kali ini, Mutia? Baik, Puji, terkait jumlah petugas yang nantinya akan bertugas pada Minggu tanggal 23 Juli nanti, diantaranya dari unsur Polresta Pati nantinya akan ada 58 petugas yang akan diterjunkan, kemudian dari Kodim 0718 Pati nanti akan ada 10 orang, dan dari Dinas Perhubungan nanti ada 10 orang, kemudian dari unsur Banser ada 35 orang yang nantinya 20 nanti akan mengawal gunungan dan yang 15 orang nantinya akan membantu prosesi pengamanan. Kemudian nanti dari pihak Satpol PP nanti jumlahnya menyesuaikan. Dan dari jumlah ini nantinya akan ditempatkan di beberapa titik pengamanan, terutama di istilahnya perempatan-perempatan yang nantinya akan ditutup jalannya menuju pada prosesi kirap Napaktilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati ini. Di antaranya rute kirap nantinya akan digelar dari Gang 5 Kelurahan Patilon, dan nantinya akan melewati Jalan Dr. Susanto menuju ke arah selatan menuju ke Jalan Dr. Wahidin, dan nantinya akan transit lebih dahulu ke Pendopo Kabupaten Pati untuk melaksanakan prosesi apel, dan nantinya akan berlanjut menuju ke Jalan Panglima Sudirman, kemudian menuju ke Jalan Kiai Saleh, kemudian berlanjut ke Jalan
Ki Ageng Penjawi, kemudian kembali memasuki ke Gang 5, yakni di sekitar makam Ki Ageng Penjawi, di mana nantinya gunungan tersebut akan diperebutkan. Dan nanti para petugas ini nanti tentunya akan memperkokoh simpul-simpul, terutama pada saat momentum perebutan gunungan ini. Mengingat gunungan ini bagi masyarakat dianggap sesuatu yang membawa berkah, sehingga untuk mengantisipasi hal demikian ditaruhlah para petugas keamanan ini di sekitar makam Ki Ageng Penjawi Pati. Begitu, Puji. Mutia, selain itu untuk rekayasa lalu lintas yang diterapkan seperti apa, Mutia? Baik Puji dan juga pemirsa, dari petugas keamanan sendiri sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk Napas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati untuk hari Minggu 23 Juli besok. Di antaranya yakni penutupan jalan dari pertigaan Godi dari utara ke arah selatan nantinya akan ditutup dan akan dialihkan menuju ke arah barat. Kemudian untuk perempatan Bleber sendiri, ketika pawai kirap ini belum mendekati perempatan Bleber, ini nanti jalur dari arah barat menuju ke selatan maupun ke timur masih bisa digunakan. Namun ketika pawai kirap ini sudah mendekati perempatan Bleber dan hendak menuju ke Jalan Dr. Wahidin, ini nanti akan ditutup sehingga Jalan Wahidin betul-betul steril. Kemudian nanti pawai kirap akan menuju ke arah masuk ke pendopo Kabupaten Pati untuk prosesi penyerahan prasasti dan juga gunungan. Dan arus lalu lintas menuju ke arah alun-alun Kabupaten Pati ini nantinya akan ditutup sehingga jalur alternatif yang bisa digunakan oleh masyarakat Kabupaten Pati atau luar Pati untuk di wilayah timur, yakni di perempatan Jago, dan untuk di wilayah selatan itu di perempatan Rogowongso. Dan nantinya setelah selesai apel di pendopo Kabupaten Pati, pawai kirap ini nanti akan menuju ke Jalan Panglima Sudirman, kemudian menuju ke Jalan Kiai Saleh, kemudian masuk ke Jalan Ki Ageng Penjawi, dan nanti akan memasuki Gang 5 lewat barat. Dan petugas pengamanan sendiri juga telah mengantisipasi potensi kemacetan yang dimungkinkan akan terjadi di perempatan Bleber. Dan petugas pengamanan sendiri juga telah menyiapkan jalur ketika perempatan Bleber ini ramai, yakni arus lalu lintas diarahkan ke perempatan Randu Kuning yang nantinya rutenya akan dari Jalan Ki Ageng Penjawi, kemudian Jalan Sunan Kalijaga, kemudian RSUD Suwondo, dan nanti ke arah timur di Jalan Kembang Joyo. Dan kami tadi telah mewawancarai Kaur Binop Satlantas Polres Pati, Bapak Ibda Muslimin, dan berikut wawancara kami untuk Anda. Kemungkinan yang nanti akan terjadi penumpukan di perempatan Bleber dan perempatan Randu Kuning. Oleh karena itu nanti ketika terjadi penumpukan di perempatan Bleber pada saat kirap melintas di Bleber itu, nanti dari perempatan Randu Kuning akan kita alihkan ke arah utara melalui Jalan Penjawi, nanti tembus ke Sunan Kalijogo dan sampai dengan RSU, nanti baru ke arah timur melalui Jalan Kembang Joyo. Gitu, Pak. Kembali ke studio. Terima kasih Mutia atas laporan mengenai persiapan keamanan dan pengalihan arus sehari sejelang kirap napak tilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati yang akan dilaksanakan besok 23 Juli 2023, dan selamat kembali bertugas rekan Mutia. Demikian Jateng hari ini pemirsa, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.